Udah kelihatan belum Sudah share screen-nya? kelihatan, Kak. Oke. Kelihatan. Oke, sekarang untuk pertemuan ke-7 ini kita bakal belajar tentang preposition and conjunction. Ada yang tahu nggak preposition itu apa, conjunction itu apa? Oke, kalau nggak ada yang tahu, kita bakal belajar sama-sama ya. Oke, ini. Ya, preposisi sama konjungsi. Yang pertama kita bakal bahas preposition dulu. Jadi preposition adalah kata yang menghubungkan kata ganti atau pronoun. Kata ganti itu ada apa aja? Ada yang ingat nggak? Ya, preposition itu kata depan. Ada yang ingat nggak? Pronoun itu apa aja? Okay, him, her, oke, jadi ya, him, her, them, ada banyak ya, ada she, ada he, his, her, them, they, kayak sama kata benda atau noun dan frasa dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat. Nah, kita lihat ya. Oke, jadi ada beberapa jenis preposition. Yang pertama itu ada preposition of time. Yang kedua itu ada preposition of place. Yang ketiga itu ada preposition of direction. Yang keempat ada preposition of instruments. Sama yang kelima itu ada preposition of agents. Oke, kita bakal bahas satu-satu. Kita mulai dari yang pertama dulu, preposition of time. Oke, jadi preposition of time itu terdiri atas 3. Yang pertama itu penggunaan at. Jadi at itu untuk waktu yang spesifik. Contohnya, we are going to watch a movie at night. Kami akan menonton film saat malam hari. Si prepositionnya ini kan at, karena dia menunjukkan waktu yang spesifik, yaitu di malam hari. Yang kedua, I get up at 7 o'clock. Saya bangun jam 7 tepat. Kayak di sini dia menunjukkan bahwa ada waktu yang spesifik nih, ada jam 7 tepat. Jadi dia pakainya at. Yang ketiga, ada juga come and visit us at noon. Datang dan kunjungi kami saat siang. Karena noon itu waktu yang spesifik, jadi kita pakainya at. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Oke, kita lanjut ya. Oke, yang kedua itu preposition of time untuk penggunaan on. Jadi on itu digunakan untuk menunjukkan hari dan tanggal.
Kayak contohnya, I'll see you on Monday. Monday kan hari kan, hari Senin. Saya akan menemuimu di hari Senin. Jadi kita pakainya on. Kemudian yang kedua itu I was born on 10th December 2001. Saya lahir tanggal 10 Desember 2001. Nah, udah jelas ini kan tanggal kan. Jadi kita pakainya on. Yang ketiga, don't forget to come on my birthday. Jangan lupa, wah, ini kenapa dating? Datang di hari ulang tahunku. Jadi, my birthday juga itu adalah sebuah hari. Kayak hari perayaan juga kita pakainya on. Oke. Yang ketiga ya, ini kita akan bahas mengenai preposition of time penggunaan in. Jadi ini tuh digunakan untuk bulan, tahun, musim, dan periode yang lama atau panjang. Contohnya, my birthday summer. Saya akan pergi ke rumah pamanku pada saat musim panas. Summer itu kan ini musim. Jadi kita pakainya in tuh. Oke, itu aja sih yang untuk preposition of time. Ada at, on, sama in. Ada yang mau ditanyain? Aman, Kak. Oke, kalau aman kita lanjut. Untuk jenis preposition yang kedua itu preposition of place atau preposisi untuk tempat. Place itu tempat. Oke, yang pertama sama aja sih. Yang pertama itu at untuk tempat yang spesifik. Jadi segala sesuatu yang spesifik itu pasti penggunaannya at. Contohnya, I work at the bank. Saya bekerja di bank. Jadi karena ini tempatnya spesifik, the bank, kita pakainya at. Yang kedua, see you at school. Sampai jumpa di sekolah. Karena tempatnya ini spesifik, school, sekolah, kita pakai at juga. Sama ini alamat. I live at Mawar Street number 33. Jadi karena ini alamatnya lengkap banget. Jadi kita pakainya at. Karena ini kan tempatnya spesifik kan. Jadi kita pakainya at. Oke, yang kedua, on, itu untuk menunjukkan benda yang berada di permukaan horizontal atau vertikal, atau ini surface. Surface itu permukaan. Contohnya, my book is on the table. Buku saya ada di atas meja. Jadi on itu bisa diartikan di atas ya. Karena table itu adalah sebuah permukaan yang horizontal. Jadi kita pakainya on. Our family picture is on the wall. Foto keluarga kami ada di atas dinding. Oke, jadi karena wall ini permukaan juga, dan yang vertikal kan, kalau wall. Jadi kita pakainya on. Kalau ini yang ketiga, my office is on the left. Kantorku ada di sebelah kiri. Oke, ini kita berdasarkan surface-nya itu darat ya. Jadi kalau rumah, tempat juga bisa kita pakai on. Yang ketiga, in. Untuk menunjukkan sesuatu yang berada di ruang tertutup, negara, atau area yang luas. Oke,
Jadi ini nih dia bisa diartikan dengan di dalam. Okay, my cat is in the bedroom. Kucingku ada di dalam kamar. Karena ini bedroom ini tempatnya tertutup, ruang tertutup, jadi kita pakainya in. Oke, ini oh, ini harusnya satu doang ya i-nya. I live in Indonesia. Kok saya lihat tahun 2001? Saya tinggal di Indonesia. Karena Indonesia ini negara, jadi kita pakainya in. Sama dengan kota juga kita pakainya in. I live in Makassar, I live in Jakarta, kita pakainya in. Yang ketiga, I have some money in my pocket. Saya punya beberapa uang di dalam kantong saya. Karena pocket itu adalah ruang yang tertutup, kita pakainya in. Tuh. Oke, itu aja sih tiga juga. Ada yang mau tanyain nggak tentang preposition of place? Ada at, ada on, sama in. Sama dengan of time. Aman, Kak. Oke, kalau aman kita lanjut. Kita lanjut untuk preposition yang ketiga itu oke, belum ternyata. Oke, ini yang pertama ada on. Kita kan udah bahas tadi kan on. Itu di atas. Ini contohnya. My cat is on the chair. Kursi kucingku ada di atas kursi. Oke, yang ini over itu sama di atas, tapi dia nggak nyentuh permukaannya. Contohnya, a bird flies over my head. Karena a bird-nya ini kan, burungnya ini kan terbang di atas kepalanya kan, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Tapi terbangnya itu kan nggak nyentuh ini kepalanya kan, jadi di sini kita pakainya over. Yang ketiga, in, di dalam, a bird is in the cage. Burung itu ada di dalam sangkar. Cage itu sangkar. Under, di bawah. The ball is under the table. Bolanya ada di bawah meja. Behind, di belakang. I'm standing behind the door. Saya berdiri di belakang pintu. Between, itu di antara. I'm sitting between Adi and Nina. Saya duduk di antara Adi dan Nina. Among, itu di antara juga. She was the best singer among all participants. Bedanya between sama among, kalau between itu di antara dua orang doang, atau dua benda, atau dua apapun. Kalau among itu banyak, lebih dari dua. Kayak Among Us gitu kan, karena pemainnya nggak dua doang. Jadi kita pakainya among, bukan between. Oke, berikutnya ada ini. In front of itu di depan. I'm sitting in front of the fireplace. Saya duduk di depan fireplace. Around, di sekitar. My friends standing around me. Teman-temanku berdiri di sekitarku. Far, itu jauh. I live far away from school. Near, itu dekat. I live near the hospital. Beside, itu di samping. He's sitting beside me. Beside ini juga ada ininya sama dengan next to. Next to itu juga di samping. Itu sih untuk preposition of place. Ini diingat-ingat aja. On itu di atas, over itu juga di atas, tapi nggak nyentuh. Ini tuh di dalam, under di bawah, behind di belakang, between di antara, among itu juga di antara, tapi among itu di antara lebih dari dua orang atau dua benda.
In front of itu di depan, around di sekitar, far jauh, near dekat, beside di samping, sama dengan next to. Bisa lah ya, gampang. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, preposition of direction. Jadi gunanya ini untuk menunjukkan arah. Contohnya, I throw the ball into the box. Saya melempar bola ke dalam kotak. Arahnya ini kan dia melempar ke dalam. Jadi ini tuh kita pakainya into, itu preposition of direction. Oh, sorry. Oke, yang kedua, I took something from my pocket. Saya mengambil sesuatu dari dalam kantong saya. Karena ini from juga itu kan arah dia dari kantong ke luar. Jadi ini menunjukkan arah, kita pakainya from, preposition of direction. Yang ketiga, I go to school every day. Saya pergi sekolah setiap hari. To ini juga menunjukkan arah. Karena dia arahnya kemana? Arahnya ke sekolah. Jadi kita pakainya to, preposition of direction. Oke, kita lanjut. Preposition of instrument. Untuk menunjukkan sebab sesuatu terjadi dengan cara benda atau alat. Oke, kalau instrumen itu alat ya. He was hit by a car. Dia ditabrak mobil. I opened the door with the key. Saya membuka pintu dengan kunci. Jadi kalau preposition of instrument itu dia noun-nya itu benda. Benda ya, car, key. Kayak ada juga yang sama dengan preposition of instrument. Itu namanya preposition of agents. Untuk menunjukkan sesuatu terjadi antara pelaku dan tindakan. The book was written by me. Bukunya ditulis oleh saya. I'm going to the hospital tonight with my family. Saya pergi ke rumah sakit malam ini bersama keluarga saya. Jadi noun-nya ini itu adalah orang. Umumnya sih orang, manusia. Kalau yang tadi, instrumen itu tuh benda. Sama kan, by, with. Ini juga by, with. Tapi noun-nya beda. Ini manusia, ini my family, ini tuh benda. Oke, itu aja sih jenis-jenis untuk preposition. Ada yang mau ditanyain nggak? Tentang preposition of agents, of instrument, of direction, of place, atau of time. Ada yang mau ditanyain nggak, guys? Aman, Kak. Oke. Kalau Aman. aman, kita lanjut ke conjunction ya. What is conjunction? Jadi conjunction adalah kata sambung. Kata yang menghubungkan kata-kata, frasa, atau kalimat. Ini udah tahu semua lah ya, di bahasa Indonesia juga dibahas, konjungsi. Oke, jadi types of conjunctions. Jadi conjunctions itu ada 3 jenis. Ada coordinating conjunction, ada correlative conjunction, dan yang ketiga ada subordinating conjunction. Oke, kita bakal bahas satu-satu lagi. Kita mulai dari coordinating conjunction. Jadi coordinating conjunction itu adalah kata penghubung yang menghubungkan kalimat-kalimat sederajat, yaitu kalimat yang satu tidak bergantung dengan kalimat yang lain. Jadi kalau kita mau ingat
tentang coordinating conjunction ini kita bisa pakai istilah fanboys. FANBOYS. Jadi ini tuh terdiri atas for, and, nor, but, or, yet, sama so. Jadi ini adalah jenis-jenis coordinating conjunction. Contohnya, this food is for you. Makanan ini untukmu. Is ini adalah coordinating conjunction karena this food sama for you itu kan sederajat. Jadi letaknya itu di tengah-tengah gitu ya. Coordinating conjunction itu umumnya terletak di tengah-tengah kalimat ini. We buy food and drink. Kami membeli makanan dan minuman. Karena ini juga sederajat, kita pakainya and. Dan, kan. Ini tuh coordinating conjunction. Contoh lainnya, neither my sister nor I are wearing jackets right now. Baik saudariku atau aku tidak memakai jaket sekarang. Jadi kalau nor itu bentuk negatifnya dari or. Ini kan tidak kan. Dan nor ini pasangannya selalu neither. Itu. Oke, selanjutnya, they bring food but they don't eat. Mereka membawa makanan tapi mereka tidak makan. Ini tapi ini but. Karena ini juga sederajat, ini bisa disebut coordinating conjunction. Oke, do you want coffee or tea? Kamu mau kopi atau teh? Ini pilihan kan, jadi itu sederajat. Jadi ini kita pakainya or, atau, dan ini juga coordinating conjunction. Berikutnya, actually, they do the duty quickly, yet they are lazy. Sebenarnya mereka melakukan pekerjaan mereka dengan cepat, namun mereka malas. Yet itu namun. Karena ini juga sederajat, jadi kita pakainya yet. Yet itu adalah coordinating conjunction. My friend is very kind, so many people like him. Temanku sangat baik, jadi banyak orang yang menyukainya. So ini juga coordinating conjunction karena ini sama ini itu sederajat. Itu ada yang mau ditanyain tentang coordinating conjunction nggak? Aman, Kak. Oke. Kita lanjut ya. Oke, yang kedua itu ada correlative conjunction. Jadi correlative conjunction itu adalah kata penghubung yang bersifat paralel. Jadi di dalam sebuah kalimat ada dua conjunction, di dalamnya yang menyambungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, dan klausa dengan klausa. Misalnya, not only blah blah blah, but also blah blah blah. Ini kan satu kalimat kan, dan ada dua conjunction. Neither blah blah blah, nor blah blah blah. Yang kayak tadi kan, itu kalau ini satu-satu doang, ini disebutnya apa? Tadi coordinating conjunction. Tapi kalau ini berdua, ini disebutnya correlative conjunction. Ini juga kan, both sama and itu juga coordinating conjunction. Tapi kalau mereka berdua dalam satu kalimat, itu disebutnya correlative conjunction. Both and, either blah 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 or blah blah blah, as blah 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 as blah blah blah, the more blah blah blah, the more blah blah blah, whether blah 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 or not, blah blah blah, dan lain-lain.
Oke, kita lihat contoh-contohnya. Oke, yang pertama, life is not only for today, but also for tomorrow. Itu bukan cuma hari ini, tapi juga untuk besok. Not only sama but also itu adalah correlative conjunction. Ini kan paralel kan, dan dia ada dua konjungsi dalam satu kalimat. Jadi kita sebutnya correlative conjunction. Neither Budi nor Ali want to eat the food. Baik Budi maupun Ali tidak mau memakan makanan tersebut. Seperti yang tadi aku bilang, neither sama nor itu harus sama-sama terus. Jadi, ini adalah correlative conjunction. Both Budi and Ali like English subject. Baik Budi maupun Ali suka pelajaran bahasa Inggris. Ya, ini juga paralel dan ada dua konjungsi. Jadi ini adalah correlative conjunction. Oke, ini either Budi or Ali can cook. Ini tuh bentuk positifnya dari sini, neither Budi nor Ali. Bentuk positifnya itu either Budi or Ali. Baik Budi maupun Ali bisa memasak. Jadi ini juga nggak boleh pisah ya. Oke, selanjutnya, my teacher is kind to every student as long as you do the homework. Ini tuh kalau bentuk S sama S, bentuk paling umumnya itu ada long di tengah-tengahnya. As long as you do the homework. Ini juga kita sebutnya correlative conjunction. The more harder you work, the more perfect you gain. Semakin keras kamu bekerja, semakin baik yang kau terima. Ini juga correlative conjunction. I wonder whether today will be raining or not. Saya ingin tahu apakah hari ini hujan atau tidak. Whether sama or not, atau juga nggak pakai not, itu adalah correlative conjunction. Oke, ada yang mau ditanyain nggak tentang correlative conjunction? Guys, ada yang mau ditanyain nggak? Aman, Kak. Oke, kita lanjut untuk jenis conjunction yang ketiga. Itu adalah subordinating conjunction. Kata penghubung yang menghubungkan kalimat pokok dengan anak kalimat. Oke, jadi dalam conjunction itu, pokok kalimat dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada anak kalimat. Sedangkan anak kalimat itu tidak dapat berdiri sendiri dan harus bergantung pada induk kalimat. Jadi dibutuhkan yang namanya subordinating conjunction untuk menghubungkan kalimat pokok sama anak kalimatnya. Karena si anak kalimat ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus bergantung pada induk kalimat atau kalimat pokoknya. Oke, yang ketiga. Kalimat pertama itu namanya induk kalimat yang disebut main clause. Dan kalimat kedua itu anak kalimat disebut dependent clause. Ya, jadi main clause ini juga bisa disebut independent clause. Kalau anak kalimat itu disebutnya dependent clause. Karena si induk kalimat ini kan
independen kan, maksudnya mandiri. Karena dia dapat berdiri sendiri. Kalau si anak kalimat ini disebut dependent atau dia nggak mandiri karena dia harus bergantung sama induk kalimatnya. Yang subordinating conjunction bisa disingkat www dot batas bahu. W itu while, whether, sama where, before, after, then, although, how, dan until, ada juga yang lainnya. Itu kalau disingkat kan www dot batas bahu. Jadi kalau untuk mau ingat secara mudah, ini ingat aja www dot batas bahu. Oke, kita lihat contohnya. I'm watching movie while eating. Saya menonton film sementara makan. Karena ini kan ini tuh subordinating conjunction dalam satu kalimat. Jadi ini tuh dia nggak menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, tapi eh, bisa juga dipakai dalam satu kalimat kayak gini while. Dan umumnya sih dia terletaknya di tengah-tengah juga ya, kayak coordinating conjunction tadi. Oke, yang kedua, I will leave this house whether you allow me or not. Saya akan meninggalkan rumah ini, tak peduli kamu mengizinkanku atau tidak. I will follow you wherever you go. Saya akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. You have to pray before doing the exam. Kamu harus berdoa sebelum mengerjakan ujian. Before ini juga subordinating. Budi began his work after his friend was gone. Budi memulai pekerjaannya setelah temannya pergi. I will go to the campus, then the library. Saya akan pergi ke kampus, kemudian ke perpustakaan. Dan itu kemudian, kalau ini pakai A, ini banyak yang salah sih biasanya. Then sama then, yang E-nya ini diganti A. Kalau then itu kemudian, kalau dan pakainya A. Itu daripada. She passes the exam, although she doesn't study hard. Dia lulus ujian walaupun dia tidak belajar dengan rajin. Although itu kalau dalam bahasa Indonesia walaupun atau meskipun. Oke, itu aja sih. Ada yang mau ditanyain nggak tentang subordinating conjunction atau correlative conjunction atau coordinating conjunction? Oke, karena udah aman, seperti biasa kita bakal latihan soal.
Kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan. Oke, pertama kita bakal latihan soal tentang preposition dulu. Oke, yang pertama, which is a preposition? Jadi di antara ketiga ini, yang preposition yang mana? Behin. Oke, behind. Ya, ini udah jelas lah ya, behind. Tapi ini nggak ada jawaban benernya dulu. Kita isi dulu. Oke, yang kedua, what do prepositions almost always come before? Ini tadi udah ada dijelasin. Jadi preposition itu selalu hampir ada sebelum apa. Jadi preposition itu setelah preposition, jenis kata apa yang ada setelah preposition. Nah, kayak contohnya ya, I'm standing behind the door. Nah, prepositionnya kan behind. Nah, kata yang setelah behind itu kan the door. The door itu apa? Oke, Nabila jawab C. Nouns or noun phrases. Yang lain? Oke, Nurhaliza juga jawabnya C. Ramadhani juga, Munawara juga. Oke, nouns or noun phrases. Oke, yang ketiga, complete with the correct preposition. Jenny jumped, blah 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 her bike and rode off. Jadi dilengkapi ini preposition apa yang tepat. Jenny melompat ke sepedanya dia dan mengayuhnya. Ini apa? At her bike kah? Atau on her bike? Atau up her bike? Oke, Ramadhani jawab at. Yang lain? Oke, kalau sepeda itu kita naik ke atas sepeda nggak sih? Kalau kita bicara tentang kayak kendaraan gitu ke atas mobil, ke atas motor. Jadi itu apa? Kayak Munawara jawab on. Ramadhani jawab on. Oke, jadi ini ada dua yang jawab. Oh, ada tiga yang jawab at. Ada dua yang jawab on. Oke, ya seperti biasa, kita mengambil suara terbanyak, jadi kita pilihnya at. Oke, yang keempat, which is correct, the train went blah 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 the tunnel. Through, between, atau across. Oke, Yulia jawab A, through. Munawara jawab between. Nabila jawab through.
Ramadhani jawab B. Oh, B itu between. Nurhaliza jawab A. Oke, kira-kira yang benar between apa Drew? Oke, the train ini kan kereta melewati tunnel. Tunnel itu terowongan. Jadi through itu kayak ini kayak melintasi. Between itu di antara, across itu melintasi tapi dia di atas. Kalau kita lewat terowongan kan di dalam terowongannya kan, bukan di atasnya, jadi bukan across lah. Through atau between? Oke, karena ada 3 yang jawab A atau true, terus 2 yang jawab B atau between, jadi kita jawabnya true. Oke, yang nomor 5, which means the same as beside. Ini tadi aku udah bilang, beside itu sama dengan apa? Ada next, next to, atau next from. Oke, Yulia jawab next to, Munawar jawab next to, Ramdhani juga jawab next to. Oke, ini kita pilihnya next to. Nomor 6, which is correct. It's really hot here, blah blah blah, summer. Ini juga tadi aku udah jelasin. Ini preposition of time. Kalau summer kira-kira pakai apa? On, at, apa in? Ya, Yulia jawab in. Yang lain? Munawar juga jawab in. Oke, jadi semuanya jawab in. Jadi kita pilih in. Oke, yang nomor 7. Which is correct. Let's go blah blah blah. A walk in the park. Oke, apakah by, for, atau to? Let's go blah blah blah. A walk in the park. Yulia jawab for. Yang lain apa nih? Apakah by, for, atau to? Oke, Munawara jawab to. Ramdhani juga jawab to. Nabila jawab to. Oke, karena ada 3 orang yang jawab to, terus 1 yang for. Kita jawabnya to. Let's go to a walk in the park. Oke, nomor 8. Which is correct. How long has it been blah 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 you called your mother? How long has it been from you called your mother kah? Atau how long has it been since you called your mother? How long has it been after you called your mother? Yang mana? Ini kalau di bahasa Indonesia kan berapa lama sejak kamu menelpon ibumu? Oke, Nurhaliza jawab since. Munawar jawab since. Oke, semuanya jawab since, jadi kita jawabnya since. Nomor 9. Everyone was there except for the manager, which means the same as except for. Jadi except for ini arti yang sama
Yang mana? Minus kah, including kah, atau besides? Kayak Yulia sama Nabila jawab besides. Oke, semuanya jawabnya besides ya. Oke, yang terakhir. Sebelum kita cek, complete the complex preposition. The parking space blah blah blah. In front of blah blah blah. My house is reserved. Tadi aku udah sebut lagi jawabannya. Oke, the parking space in front blah blah blah. My house is reserved. Of, at, atau to. Oke. Nabila sama Yulia jawabnya of. Yang lain? Gampang lah ya, of. Di depan rumahnya is reserved kan. Jadi parking space di depan rumahnya already reserved. Oke, kita bakal cek jawabannya. Oke, our score is 80%. Jadi kita salah 2. Kira-kira yang mana nih? Nomor 1, behind udah benar. Nomor 2, noun or pronoun or noun phrases udah benar. Nomor 3, oke, nomor 3 itu harusnya on kan. Kita jawabnya at. Karena ya itu tadi, kalau dia di atas kendaraan kayak sepeda, mobil, atau motor, dan lain-lain, kita pakainya on. Kan dia naik kan, naik ke atas. Oke, yang lain, through udah bener, next to udah bener, 6 udah bener, in, 7 for. Oke, jadi yang 7 juga kita salah, harusnya let's go for a walk in the park. Apa pakai for? Karena kalau by itu nggak mungkin. Karena ini kan nggak ada nggak ada pelaku sama apa yang sama objeknya kan. Jadi kita nggak pakai by. To itu kepada. Let's go kepada a walk in a park. Nggak cocok kan. Jadi for juga kepada, tapi ada 2 meaning, ada 2 arti. For itu bisa juga untuk berjalan-jalan di di taman park. Oke, yang lainnya udah benar sih. Ada since sama besides, ada of. Oke. Oke, kita bakal latihan soal tentang conjunction lagi.
Oke, share screen-nya udah kelihatan belum? Oke, karena udah kelihatan kita langsung aja ya. Yang nomor pertama, the main job of a conjunction is to blah 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 two parts of a sentence. Jadi fungsinya konjungsi itu adalah untuk mengapa dua bagian dalam satu kalimat. Untuk apakah invert, apakah compare, apakah join. Oke, Yulia sama Ramdhani sama Munawara jawabnya join. Oke, kita pilih join. Yang kedua, which of the following is a compound conjunction? Apakah so big that, as long as, atau although? Compound itu adalah menggabungkan. Jadi, konjungsi apa yang sering digunakan untuk menggabungkan satu kalimat? Oke, Munawara jawabnya as long as. Yulia juga jawabnya as long as. Nabila jawabnya although. Oke. Nurhaliza jawabnya as long as. Oke, Ramdhani juga as long as. Jadi karena banyak yang pilih as long as, jadi kita pilih as long as. Oke, yang ketiga, which type of conjunction joins two part of a sentence that are grammatically equal? Oke, tipe konjungsi yang mana yang menggabungkan dua kalimat yang grammatically equal, yang dalam in terms grammar dia equal atau sederajat. Apa tadi? Aku udah jelasin. Ada balancing, subordinating, atau coordinating. Oke, Yulia jawabnya coordinating. Yang lain? Oke. Munawara, Nabila, sama Ramdhani jawabnya coordinating. Oh, Nurhaliza juga. Jadi kita jawabnya coordinating. Okay, the word although can be used to join a dependent clause to a kata although atau walaupun dia digunakan untuk menggabungkan dependent clause kepada apa? Apakah dependent clause juga? Apakah conjunction? Apakah main clause? Oke, Yulia jawabnya main clause. Oke, semuanya jawab C ya, main clause. Oke, nomor 5. Coordinating conjunctions always come above other words or clauses that they join. Jadi coordinating conjunction itu dia letaknya di mana? Apakah setelah kata yang dia gabungkan? Apakah di antara kata yang digabungkan? Apa sebelum kata yang dia gabungkan? Ini juga tadi aku udah jelasin. Yulia jawab between.
Nurhaliza juga jawab between. Oke, banyak yang jawab B ya. Jadi kita jawabnya between, di antara. The words and, but, and so are often classified as blah 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 conjunction. Apa nih? Coordinating, subordinating, atau dependent? Oke, Yulia jawab A, coordinating. Oke, semuanya jawab A. Bagus, bagus. Oke, nomor 7. A subordinating conjunction comes blah 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 of a dependent clause. Oke, kalau subordinating conjunction itu dia letaknya di mana? Terhadap dependent clause. At the start, in the middle, at the end. Oke, Yulia sama Nabila jawabnya A, at the start, di awal. Oke, Ramadhani jawabnya at the end. Oke, Nurhaliza jawabnya B, in the middle of dependent clause. Oke, Munawara jawabnya B, in the middle. Oke, ini ada 2A sama 2B, ada 1 C. Kira-kira yang mana ya? Ini kita pilih A apa B nih? At the start atau in the middle? Oke, Yulia bilang A. Oke. Oke, kita cap cip cup ya. Cap cip cup, kembang kuncuk, pilih mana yang mau dicup. B, in the middle. Oke, kita jawabnya in the middle ya. B. Oke, yang nomor 8. The words although, since, and unless are examples of common blah 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 conjunction. Oke, apa nih? Subordinating kah, coordinating, atau dependent? Yang tadi udah lah ya, although sama since, dan unless. Oke, Yulia sama Munawara jawab A, subordinating. Oke, karena semuanya jawab A, kita jawab A, subordinating. Oke, nomor 9. Another word for an independent clause is a... Oh, ini tadi aku udah jelasin juga. Independent itu mandiri, berarti dia dapat berdiri sendiri. Apakah unique clause, main clause, atau singular, or plural? Plural.
Oke, Yulia jawabnya B, main class. Yang lain gimana? Oke, semuanya jawab main class ya. Oke, terakhir. When N is used with the last word of a list, a comma is. Jadi kalau kita menggunakan kata N atau dan di dalam sebuah kalimat, tanda koma itu gimana? Apakah itu opsional? Apakah nggak pernah dipakai? Atau itu required atau harus dipakai? Yulia sama Ramadhani jawabnya opsional. Nabila juga opsional. Oke, semuanya jawab opsional ya. A. Oke, karena kita udah jawab semua, sekarang kita bakal cek. Kira-kira kita dapat nilai berapa ya? Oke, itu dapat 90%. Berarti kita salah satu. Yang mana ya? Join udah bener. As long as udah bener. Coordinating juga udah bener. Main clause udah bener. Between juga udah bener. 6. Coordinating nomor 7. Oke, nomor 7 ya yang kita salah. Harusnya at the start of a dependent clause. Kalau in the middle itu umumnya dipakai sama si apa coordinating conjunction kayak and, but, so ini kan biasa letaknya di eh, tengah-tengah kalimat. Kalau subordinating itu kayak although dia biasa dipakai di awal kalimat kan. Karena dia umumnya menghubungkan antar kalimat. Kalau and, but, sama so ini kan coordinating. Kalau coordinating itu dia menghubungkan frasa umumnya. Oke, yang lainnya udah bener sih. Ini ada subordinating, main clause, sama optional udah bener. Oke, ada yang mau ditanyain nggak tentang pertanyaan-pertanyaan ini? Oke, kalian juga bisa latihan-latihan juga. Cari aja kuis-kuis di internet tentang preposition sama conjunction. Oke, untuk pelajaran hari ini ada yang mau ditanyain nggak guys?